Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Haleluya, haleluya. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat walafiat meskipun cuaca tidak menentu ya. Tetapi kita akan jaga kesehatan kita supaya kita tetap berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan. Mari. Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan, buat pimpinan, penyertaan, perlindungan dan apapun yang Tuhan kerjakan, kami merasakan tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu maka yang kami lalui ada hal-hal dan pikiran yang salah. Oleh karena itu firman-Mu yang kami butuhkan untuk tetap tinggal dalam hidup kami, dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh belajar terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, selentingan. Apa itu selentingan? Selentingan adalah berita-berita ya. Sekarang lagi booming bahwa Erastus Sabdono itu adalah pendeta sesat ya. Mungkin Bapak Ibu menemui konten-konten begitu di YouTube ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, apakah konten itu benar mengatakan bahwa Erastus Sabdono adalah sesat pengajarannya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul Selamanya Yesus Kristus ya. Bapak Ibu, memang saya pernah mengenyam pendidikan di Bethel, di STTBI Bethel ya. Bukan berarti saat ini saya membela dosen saya, tidak. Tetapi kita belajar bersama-sama. Kita akan meluruskan bersama-sama ya. Konten-konten yang saat ini sedang booming ya, dengan mereka menyampaikan apa yang Pak Erastus sampaikan, beberapa kalimat, dan itu benar-benar booming dengan mengatakan begini. Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Wow, langsung meledak. Pendeta sana, pendeta sini langsung memberikan komennya. Wah, itu sesat. Ajarannya itu enggak benar. Ya. Makanya dia dipecat dari organisasi. Pengikutnya banyak, tetapi yang disampaikan adalah salah. Kasihan. Nah, banyak. Ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengikuti kenapa Pak Erastus mengatakan begitu hal yang begitu, maksud saya ya. Saat itu beliau ada dalam seminar. Ya, seminar yaitu dengan tema Logos Firman. Tentu di dalam tayangan YouTube itu ada sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam kalau tidak salah. Nah, rupanya dalam sesi 1-4 ini ada kalimat yang menyatakan Yesus Kristus bukan juru selamat, sehingga booming ya. Tanpa di cross check lagi, mungkin hati kita juga wow, ternyata selama ini salah. Ya, kita mulai nih goyah mendengar kabar-kabar yang tidak benar. Wah, salah dong. Yesus berarti bukan juru selamat dong. Wah, bagaimana saya? Nah, pada pagi hari ini kita belajar ya Bapak Ibu. Ya. Ada pujian, bukan, maksud saya ada nyanyian kalau kita di dalam 17 Agustus itu ya. Dikatakan sekali merdeka tetap merdeka, begitu ya. Lalu kita tetap setia. Benar ya Bapak Ibu? Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Selamanya Yesus Kristus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya apa yang didengar oleh beberapa orang itu hanya potongan, tidak keseluruhan. Kita masih ingat dengan mantan gubernur kita Bapak Ahok waktu menyampaikan
apa itu kata sambutan di suatu tempat gitu ya, dipenggal. Dan penggalan itulah yang menjadikan mantan gubernur kita tinggal di penjara selama 2 tahun. Hal itu pula yang terjadi ya. Kita mau lihat benar tidak sih ya apa yang disampaikan Pak Erastus bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Filipi, Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Mari. Saya akan membacanya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di dalam kolong bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Ya. Jelas Rasul Paulus mengatakan tidak ada nama lain di kolong langit ini. Ya. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan sampai kita menjadi ragu, jangan sampai kita tergoncang iman kita dengan berita-berita di luar. Dengan pernyataan, katanya si ini loh, katanya si ini. Yesus Kristus bukan Tuhan lagi. Bagaimana iman kita ini? Tidak, saya tidak pernah ragu untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak pernah ragu itu. Ya, tetapi saya tentu menggali dari beberapa hal. Benarkah pernyataan itu? Dan firman Tuhan mengatakan jelas Yesus Kristus adalah di sini dikatakan Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita mau lihat lagi di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari saya ajak membaca. Injil Matius 11 ayat yang 27. Demikian firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenaan kepadanya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan anak ini. Ya. Dengan kata lain, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun, tidak tergantikan oleh siapapun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun, dan tidak ada yang bisa menggantikan seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi apalagi yang kita mesti ragukan untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Mungkin bisa jadi apa yang disampaikan Pak Erastus itu punya persepsi, ya, persepsi yang sama seperti firman Tuhan ini, tetapi penyampaiannya mungkin juga bisa terlalu teologi sehingga membuat orang lain untuk menanggapi pengertian yang salah, ya. Bisa jadi. Tetapi secara iman, ya, biar bumi mau bergoncang, ya, biar langit akan berlalu, tetapi engkau tetap Yesusku. Amin Bapak Ibu. Percaya ya, sama dengan saya, dan saya bersyukur tidak pernah saya menyesal memberikan hidup saya kepada Kristus Yesus dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya percaya itu pula yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, tak tergantikan kedudukan-Mu dalam kehidupan kami. Tak tergantikan oleh siapapun dan apapun juga, bahwa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, yang memerintah, yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar saat ini Tuhan, tidak lagi menggoncangkan iman kami. Tidak lagi Tuhan membuat kami ragu untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berikan kami ketetapan hati untuk beriman terus kepada Tuhan.
untuk kami teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh berita-berita di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melindungi, menjaga, dan terus memagari kami, bahkan memberikan kami hikmat untuk kami dapat memilah-milahkan mana yang tidak baik, mana yang itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin.